97 FM Sonora Pontianak. Terkait dengan beberapa hari ini yang penanganan, karena situasi di Kuburaya kan menyebar, bisa satu hari ada belasan titik dan semuanya cepat ditangani sehingga jarak pandang pun tidak terganggu bandara. Itu indikator yang bisa dilihat dari sejak tanggal 24, bahkan kita udah tangani terus 25, 26, 27 itu cukup banyak ya, hari Sabtu Minggu yang lalu, dan hari Selasa kita apel siaga, siangnya itu udah langsung tangani juga sampai hari ini. Penanganan di Kuburaya ini sebetulnya sudah sangat efektif, cepat, karena semua sudah memahami cara kerjanya, apalagi di area gambut, di mana area gambut ini berbeda. Kita juga menanganinya modelnya bergantian. Jadi nanti kalau tenaga ini masuk 2 damkar atau 3 sama TNI Polri, nanti setelah itu tenaga kan kelelahan nih, masuk lagi damkar yang lain sampai dipastikan, kadang paginya pun dicek lagi. Nanti dari BPBD selalu survei lagi, apakah masih ada kemungkinan asap-asap sisa, malam nanti juga dicek lagi. Kecuali hujan ya, tapi kalau tidak hujan dicek terus, kalau memang masih ada asap sisa terus. Pokoknya kita berusaha jangan sampai jarak pandang ini, karena yang paling utama adalah kondisi jarak pandang yang mengganggu transportasi dan juga sekaligus dia tidak melebar. Dan diutamakan yang ada rumah penduduk. Kalau yang rumah penduduk yang kemarin sebelah Walet itu karena dia sendiri ada di situ sebenarnya, cuma dia lagi ke belakang tidak tahu, padahal itu di kebun area sendiri juga, lahan sendiri juga, sebelahnya areal keluarganya juga. Kemudian pada hari yang sama itu ada sekitar jarak lebih kurang hampir 1 kilo, itu ada jalur lain yang arahnya sama, naik itu masuk ke dalam, itu yang korban Pak Ahin itu. Nah, itu sekitar jam 2 di sana dia, Pak Ahin ini setiap minggu ada ke kebunnya, usianya 64 tahun. Pada saat itu tidak diketahui karena memang dia menggarap lahan sendiri dan area yang terbakar itu memang area yang di kebun lahannya sendiri juga. Jadi ini 2 hal yang terpisah antara yang rumah itu dengan 1 kilo jarak. Jadi itu yang perlu saya jelaskan agar memahami bahwa kejadian korban Pak Ahin itu berbeda sekali, jaraknya jauh dan tidak ada hubungan dengan kebakaran yang ada di rumah yang ada Walet itu. Yang disampaikan oleh Bapak Bupati, jadi kita sudah mulai aktif mulai dari tanggal 24, kita berkolaborasi bersama terkait mendukung pemerintah untuk Karhutla ini, dan puncaknya pada tanggal 1 kita melakukan atas inisiasi dari Bapak Bupati melakukan apel bersama sebagai bentuk komitmen dalam menghadapi Karhutla, di mana beberapa hari ke depan sesuai dengan prediksi dari BMKG bahwa akan ada kemarau yang cukup panjang, mungkin sekitar 3-5 hari. Nah, di situ memang kita sudah melakukan konsolidasi awal, mulai terkait masalah melakukan preventif. Jadi dari Bimas lewat Babin Kantipmas sudah masuk ke beserta perangkat desa yang ada dan Babinsa. Kita memang sudah sering mengingatkan kepada warga terkait masalah bahaya membuka lahan dengan membakar hutan dan lahan. Kita sering preventifkan. Di suatu sisi juga di kondisi setelah kita melaksanakan apel, ternyata memang sudah ada titik-titik hotspot dan memang kita sudah menyiagakan personil-personil Polres. Untuk Polres sendiri kita menyiapkan sekitar 50 personil plus perlengkapan yang ada baik KR roda 2, KR roda 4, karena memang yang dibutuhkan adalah kendaraan KR roda 2. Begitu juga ada perbantuan dari Brimob dan Samapta karena titiknya cukup banyak. Dan perlengkapan pendukung memang kita ada, namun apabila terjadi kekurangan kita dilengkapi dengan dari BPPD, dari masyarakat peduli api, dan dari pemadam kebakaran pemerintah ataupun dari swasta. Jadi semuanya benar-benar solid di lapangan. Ini yang kesiapan kita untuk mendukung program dari pemerintah, termasuk juga kita sebagai kepolisian selain mensosialisasikan bahaya, ikut juga untuk berpartisipasi dalam memadamkan api.